يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang isim sifat lanjutannya. Namun sebelum kita lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekedar mereview ulang bahwa pembahasan dan kajian tentang isim sifat itu adalah merupakan materi prasyarat untuk masuk pada yang namanya bab na'at man'ut. Siswa-siswi kita, peserta didik kita, santri kita, itu tidak siap untuk belajar na'at man'ut kalau seandainya masih belum menguasai tentang isim sifat. Isim sifat itu banyak ragamnya. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbah bismil fa'il, ada sighat mubalaghah, ada isim tafdil, ada isim mansub, kemudian ada isim adad, ada isim isyarah, ada isim mausul. Jadi ada 9 macam. Yang sudah kita bahas itu adalah tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Itu sudah kita bahas. Dan saya tegaskan lagi, ada perbedaan antara isim fa'il dan fa'il, ada perbedaan antara isim maf'ul dan maf'ul. Isim fa'il itu merujuk pada pengertian tentang sighat, sedangkan maf'ul itu adalah mahallul i'rab, kedudukan i'rab. Ya, isim maf'ul itu adalah merujuk pada sighat, kemudian yang namanya maf'ulun bihi itu adalah merujuk pada sighat. Itu semacam itu. Ya, merujuk pada mahallul i'rab, sedangkan maf'ul bih. Jadi beda. Fa'il dan maf'ul bih itu adalah mahallul i'rab. Isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah tentang sighat. Itu sudah kita urai panjang lebar sebelum ini. Ya, kita sekarang lanjutan tentang isim sifat, yaitu tentang sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ya. Jadi isim sifat, sifatun yang musyabbahatun bismil fa'il. Begitu. Yang secara sederhana bisa diterjemahkan dengan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Diserupakan. Secara arti, dari sisi arti sama persis dengan isim fa'il. Dia melakukan atau menunjukkan secara arti menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Secara arti betul. Yang beda apa? Secara arti ini sama, secara arti itu sama persis dengan isim fa'il, sehingga disebut sebagai serupa, tapi wazannya berbeda. Ya, untuk sifat musyabbah bismil fa'il ini selain wazan fa'ilun, ya, artinya sama persis dengan isim fa'il, menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Tapi secara wazan beda. Wazannya selain wazan fa'ilun. Itu sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Dan penting untuk kemudian saya tegaskan, ini sifatnya adalah masmu'. Saya kepingin menegaskan saja di sini. Ada istilah dalam konteks isim sifat dalam bahasa Arab itu disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Diserupakannya, serupanya dari sisi arti,
Sama-sama menunjukkan sesuatu atau orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan, tapi perbedaannya adalah dari aspek wazan. Wazannya itu adalah selain wazan fa'ilun. Itu semacam itu. Ini sifatnya masmu'. Karena demikian harus dihafal. Tidak bisa tidak dihafal. Ya, ini lagi-lagi. Yang paling penting adalah saya menginformasikan kepada para pemirsa yang ada di rumah, ada yang isim sifat itu ada yang disebut sebagai sifatun musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, diserupakan. Serupanya dari sisi arti, perbedaannya dari sisi wazan. Kalau isim fa'il, kalau dari fi'il mujarrad itu mengikuti wazan fa'ilun, ini justru tidak mengikuti wazan fa'ilun. Itu semacam itu. Sifat musyabbah bismil fa'il, ya, itu kecenderungannya berasal dari fi'il lazim. Sedangkan isim fa'il itu tidak, bisa lazim, bisa muta'addi. Ya, lazim, tidak butuh yang namanya maf'ulun bihi. Itu. Ya, tidak butuh pada maf'ul bih. Gitu. Asalnya itu dari fi'il lazim dan dia terbatas pada fi'il mujarrad. Diperhatikan. Kalau seandainya sudah dimazidkan, maka namanya bukan lagi sifatun musyabbahatun bismil fa'il, akan tetapi disebut sebagai, misalnya, kalau sudah dimazidkan, atas namanya menjadi isim fa'il. Diperhatikan ya. Ya, ini. Jadi karakter-karakter dari sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il itu adalah diserupakan maksudnya secara arti sama. Samanya itu adalah sama-sama menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Ini bisa dicontohkan misalnya syuja'un. Syuja'un, yang berani. Syuja'un, yang berani. Tidak syaji'un. Kalau ini isim fa'il. Misalnya, karena mengikuti wazan fa'ilun. Ini syuja'un bacaannya. Ya, waqurun misalnya, yang berwibawa. Waqurun, yang berwibawa misalnya. Ya gitu ya. Bukan waqirun. Bukan waqirun. Itu bukan itu. Ya. Hasanun, yang bagus. Hasanun. Hasanun, yang bagus. Bukan hasinun. Perhatikan. Ya. Junubun, yang junub. Ya, orang yang junub. Itu artinya junubun. Yang junub, bukan janibun. Begitu. Ya, dokhmun, yang besar. Dokhmun. Dokhmun, yang besar, bukan dokhimun. Perhatikan di sini. Ya. Ini adalah contoh-contoh di mana secara arti sama persis dengan isim fa'il. Syuja'un, yang berani. Waqurun, yang berwibawa. Hasanun, yang bagus. Junubun, yang junub. Dokhmun, yang besar. Akan tetapi di sini tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Syuja'un, bukan syaji'un. Waqurun, bukan waqirun. Hasanun, bukan hasinun. Kalau syaji'un mengikuti wazan fa'ilun. Kalau waqirun mengikuti wazan fa'ilun. Kalau hasinun mengikuti wazan fa'ilun. Kalau janibun mengikuti wazan fa'ilun. Kalau dokhibun mengikuti wazan fa'ilun. Ini tidak mengikuti ini. Dan ingat bahwa di sini sifatnya masmu'. Harus hafalan ini. Karena demikian tidak memungkinkan. Kalau seandainya panjenengan kepingin belajar serius tentang masalah bahasa Arab, banyak unsur-unsur yang harus hafalan. Karena demikian pendampingan terhadap kamus atau kebutuhan kita terhadap kamus itu menjadi keniscayaan. Tidak bisa kita kemudian hanya mengandalkan seperti ini. Tidak bisa. Panjenengan harus punya kamus minimal. Yang recommended itu kalau di pondok kami adalah Al-Munawwir. Itu udah dibeli itu. Sekitar 125, 130, 140 lah mungkin. Paling mahal 150 mungkin. Seperti itu. Ya, di pasar-pasar banyak itu. Ya. Jadi saya tegaskan lagi. Dalam konteks isim sifat, ada yang disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kenapa kok disebut sebagai diserupakan? Secara arti sama. Sama-sama menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Syuja'un, yang berani. Ya. Waqurun, yang berwibawa. Hasanun, yang bagus. Junubun, yang junub. Dokhmun, yang besar.
Tapi perbedaannya adalah dia tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Kalau seandainya diikutkan pada wazan fa'ilun, maka dia disebut sebagai isim fa'il. Tapi karena ini bukan wazan fa'ilun, tapi fu'alun, tapi fa'ulun, tapi fa'alun, tapi fu'ulun, tapi fa'lun misalnya. Ini kan wazan-wazannya itu, dan ini harus sifatnya hafalan, ini masmu', maka ini tidak bisa disebut sebagai isim fa'il. Ya. Karakter dari sifat musyabbah bismil fa'il lagi, ini kecenderungannya adalah berangkat dari fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Ini syaju'a yang berani. Ya, yang berani. Bukan memberanikan, yang berani. Waqura yang berwibawa. Ini tidak butuh maf'ul bih juga. Waqura, hasuna yang bagus. Tidak butuh maf'ul bih juga. Ini kecenderungannya adalah berasal dari fi'il lazim. Dan mujarrad, dia mujarrad, selalu mujarrad. Karena demikian, kalau seandainya syaju'a asalnya yang mujarrad itu, syaju'a fi'ilnya itu, kemudian ini dirubah menjadi mazid, menjadi syajja'a misalnya. Syajja'a misalnya. Kalau seandainya ini diproses, ditasrif menjadi musyajji'un, musyajji'un seperti yang kemarin, itu bukan atas nama sifatun musyabbahatun bismil fa'il, akan tetapi sudah atas nama, misalnya dia atas namanya itu adalah isim fa'il. Syajja'a yusyajji'u, tashji'an, tashji'atan, tashja'an, tishja'an, musyajja'an, fahuwa musyajji'un. Kalau wadhaka musyajja'un. Syajji'la tusyajji' musyajja'un musyajja'un. Kalau seandainya sudah dimazidkan, apakah mazidnya biharfin, apakah mazidnya biharfaini, apakah mazidnya bithalathati ahrufin, maka ini disebut sebagai isim fa'il, bukan lagi disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il. Karena sifat musyabbah bismil fa'il, istilah itu hanya terbatas konteksnya pada fi'il mujarrad. Perhatikan, ya, konteksnya pada fi'il mujarrad. Kalau seandainya sudah dimazidkan, atas namanya adalah isim fa'il. Hasuna artinya bagus. Bagaimana kalau membaguskan? Ahsana atau hassana misalnya. Kalau muhsinun, apa itu? Apakah namanya sifat musyabbah bismil fa'il? Mengingat mujarradnya namanya sifat musyabbah bismil fa'il? Tidak. Ketika sudah dimazidkan, apakah biharfin, biharfaini, atau bithalathati ahrufin, misalnya hassana yuhassinu tahsinan, tahsinatan, tahsanan, tihsanan, muhassaran, fahuwa muhassinun, itu namanya isim fa'il, bukan sifat musyabbah bismil fa'il. Karena sifat musyabbah bismil fa'il, penamaan itu hanya terbatas kita kenal pada konteks mujarrad. Tapi kalau sudah dimazidkan, atas namanya adalah isim fa'il. Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun. Fahuwa muhsinun, kalau sudah muhsin, muhsin berasal dari hasuna mujarradnya yang kemudian diikutkan pada wazan af'ala menjadi ahsana, itu namanya ketika fahuwa muhsinun, itu bukan lagi sifat musyabbah bismil fa'il, akan tetapi disebut sebagai isim fa'il. Jadi penting untuk saya tegaskan, dalam konteks kajian tentang isim sifat, yang ini menjadi dasar pembahasan tentang na'at man'ud, gitu ya, ada yang disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il, yaitu isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kenapa kok kemudian istilah yang dipakai itu adalah musyabbah, diserupakan? Karena memang ada sisi-sisi yang sama, tapi juga ada sisi-sisi yang berbeda. Sisi kesamaannya adalah dari sisi arti, ya, sama-sama menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Sisi perbedaannya adalah dari wazan. Wazannya adalah dia tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun disebut sebagai isim fa'il. Karena ini tidak mengikuti wazan fa'ilun, maka disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il. Contohnya seperti apa? Syuja'un. Contohnya seperti apa? Waqurun. Contohnya seperti apa? Hasanun. Contohnya seperti apa? Junubun. Contohnya seperti apa? Dohmun. Semuanya ini secara arti sama persis dengan isim fa'il, menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan, akan tetapi dari sisi wazan tidak sama dengan isim fa'il yang mujarrad. Kalau isim fa'il yang mujarrad mengikuti wazan fa'ilun, ini justru tidak. Bukan syaji'un tapi syuja'un. Bukan waqirun tapi waqurun. Bukan hasinun tapi hasanun. Bukan janibun tapi junubun. Bukan dohimun tapi dohmun. Ya, perlu penegasan bahwa yang namanya sifat musyabbah bismil fa'il, kecenderungannya itu adalah berasal dari fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Karena demikian, kalau panjenengan membuka al-amthilatut tasrifiyah, kelompok yang lazim itu terdapat pada bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu.
Saya ulangi lagi, kelompok yang mazid, yang lazim itu, di antara yang pasti lazim itu adalah mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Dibuka di dalam Al-Amthilatut Tasrifiyah, bab yang kelima. Fa'ula yaf'ulu. Itu setelah fahuwa, itu semuanya adalah termasuk dalam kategori sifat musyabbah bismi fa'il. Karena demikian, di situ tidak ada yang mengikuti wazan fa'ilun. Dibuka saja, ya. Tidak ada yang mengikuti wazan fa'ilun. Di situ adalah dohmun, jabanun, kemudian dan seterusnya. Pokoknya tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian yang namanya sifat musyabbah bismil fa'il hanya terbatas dalam konteks kajian tentang mujarrad. Ketika sudah dimazidkan, namanya bukan lagi sifat musyabbah bismil fa'il, akan tetapi bernama isim fa'il. Karena demikian seperti hasuna yang awalnya memiliki fahuwa hasanun, yang itu adalah termasuk dalam kategori sifat musyabbah bismil fa'il. Ketika hasuna dirubah menjadi hasana, atau ketika hasuna dirubah menjadi ahsana, diikutkan mazid biharfin, misalnya hasana bisa jadi seperti itu tidak lagi setelah fahuwa itu, misalnya dalam tasrifan, itu disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il, akan tetapi disebut sebagai isim fa'il. Tidak disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il, akan tetapi disebut sebagai isim fa'il. Mungkin gambarannya seperti itu. Tegas bahwa ini sifatnya masmu', disorot ke sini, ini sifatnya masmu', ya. Saya tegaskan ulang, ini sifatnya masmu', tidak bisa kemudian kalau seandainya kita tidak mengandalkan kamus. Karena demikian, panjenengan yang ada di rumah, yang namanya kamus itu merupakan sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Ya, kamus itu harus dibuka setiap hari. Setiap hari dibuka. Agar apa? Koleksi jamak taksir kita banyak. Koleksi sifat musyabbah bismil fa'il kita banyak. Koleksi nanti sighah mubalaghah kita banyak. Dan seterusnya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Jadi itu gambaran tentang sifat musyabbah bismil fa'il adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kenapa istilah kok yang dimunculkan adalah diserupakan? Karena ada sisi-sisi yang sama, tapi juga ada sisi-sisi yang berbeda dengan isim fa'il. Kesamaannya dari sisi apa? Dari sisi arti sama-sama menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Sisi perbedaannya apa? Sisi perbedaannya adalah dia selalu tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Contoh-contohnya adalah ini dan seterusnya. Ya, itu sifat musyabbah bismil fa'il. Kita lanjutkan sekarang tentang sighah mubalaghah. Ya, harus dikenalkan semuanya. Meskipun ini juga sifatnya masmu' juga nanti. Harus hafalan. Tidak bisa. Lagi-lagi saya harus katakan kepada para pemirsa, jangan melakukan simplifikasi. Ya, itu yang saya rekomendasikan begitu. Tidak bisa kalau seandainya kita melakukan simplifikasi. Panjenengan harus kenal apa sifat musyabbah bismil fa'il. Meskipun pada akhirnya harus hafalan. Sampean kudu kenal apa yang namanya sighah mubalaghah, ya. Sekarang kita membahas tentang sighah mubalaghah. Sighatun mubalaghah, ya. Sighatul mubalaghati misalnya. Itu sighah mubalaghah. Nah, begitu. Itu semacam itu. Sighah mubalaghah itu adalah bentuk penyangatan. Ya, artinya sangat. Atau ada juga yang mengatakan mubalaghatus mil fa'il. Mubalaghatus mil fa'il. Ya, itu semacam itu. Ini hampir sama dengan sifat musyabbah bismil fa'il. Ini hampir sama dengan isim fa'il. Dari sisi arti, ini sama artinya dengan isim fa'il. Dari sisi arti itu sama dengan isim fa'il. Akan tetapi ada tambahan, dilebihkan. Lebih. Itu semacam itu. Ya. Sighah mubalaghah itu yang disebut dalam kesempatan yang lain disebut sebagai mubalaghatus mil fa'il, itu sama persis juga. Pemahamannya dengan isim fa'il apa? Menunjukkan sesuatu atau orang yang melakukan pekerjaan, akan tetapi sifatnya lebih. Ya. Kalau seandainya misalnya kata-kata syarrabun misalnya, ya. Ini kalau seandainya syaribun orang yang minum. Tapi kalau syarrab yang banyak minum. Ya, bedanya itu yang banyak minum. Tapi orang minum juga kan, yang banyak minum, orang yang banyak minum. Ya, hobi minum, yang banyak minum. Begitu. Lah, kata-kata inilah yang kemudian disebut sebagai mubalaghah ini. Mubalaghah. Ya, diperhatikan. Dari sisi arti sama, cuman ada kelebihan.
Dari sisi arti sama dengan isim fa'il, tapi cuma dilebihkan. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya itu sudah atas nama mubalaghatus ismil fa'il atau sighah mubalaghah, maka secara arti sebenarnya, substansinya, hakikatnya sama dengan isim fa'il, akan tetapi secara arti ada kelebihan di situ. Itu semacam itu. Lah, ini mengikuti wazan-wazan tertentu juga, wazannya banyak. Karena demikian saya rekomendasinya pada akhirnya juga hafalan juga. Ya. Wazannya ada sampai 11. Ya. Ada yang kemudian misalnya kata-katanya adalah fa'alun misalnya, jabbarun, fa'arun, ya fa'alun misalnya, fa'alun misalnya. Ini juga wazan. Ya, kemudian mif'alun misalnya, mif'alun. Ini juga wazan misalnya, fa'ilun misalnya, atau fi'ilun misalnya, fi'ilun. Ini adalah wazan. Intinya adalah wazannya banyak. Ya, misalnya di sini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqun, Siddiqun. Ya. Kalau Siddiqun itu berarti orang yang banyak suka pada kebenaran. Orang yang banyak suka pada kebenaran. Itu seperti yang banyak. Pokoknya harus ada yang banyaknya. Yang banyaknya. Gitu. Karena ini apa? Termasuk dalam kategori sighah mubalaghah. Jadi saya tegaskan, sighah mubalaghah, mubalaghatus ismil fa'il atau sighah mubalaghah itu sama persis dengan isim fa'il sebenarnya. Oleh sebab itu, embel-embel ismil fa'il masih tetap ada. Ismil fa'il masih tetap ada di sini. Karena memang ini substansinya menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Akan tetapi dari aspek sifatnya dilebihkan. Kapan kita tahu bahwa itu termasuk dalam kategori sighah mubalaghah atau mubalaghatus ismil fa'il? Lagi-lagi itu rujukannya adalah kamus. Lagi-lagi begitu. Rujukannya adalah kamus. Yang terkenal memang iya, hafal kita. Karena demikian memang harus hafal. Intensitas dan frekuensi kita dalam rangka misalnya membuka kamus, dalam rangka menelaah kitab, itu sangat mempengaruhi. Kita tahu bahwa ini adalah sighah mubalaghah atau tidak. Ya, misalnya al-allamatu. Misalnya, orang yang sangat alim. Ini allamah ini. Allamatu. Ya, faham, yang sangat faham. Ya kan? Al-allamatu, yang sangat alim. Al-allamatu, yang sangat alim. Qala al-allamatu. Gak mungkin kemudian allamatu ini disebut sebagai misalnya alim perempuan, ini enggak. Al-allamatu itu memang wazannya itu adalah fa'alatu. Fa'alatun. Fa'alatun. Wazan-wazannya itu banyak, tapi yang paling penting begini. Bahwa sifat sighah mubalaghah ini adalah sama persis dengan isim fa'il dari sisi arti, cuman dilebihkan. Kita tahu bahwa itu dilebihkan dari sisi wazan. Wazannya apa? Wazannya itu banyak. Ya, ada yang fa'al, ada yang fa'ul, syakur misalnya. Ya, ada yang mif'il, miskin. Miskin itu juga termasuk orang yang sangat membutuhkan ini. Artinya miskinun, miskinun, mif'ilun misalnya. Mif'ilun. Dari mana kita tahu seperti ini? Tentunya dari hafalan. Lagi-lagi, sifat musyabbah bismil fa'il, sighah mubalaghah, itu sifatnya masmu. Itu sama persis sebenarnya. Tapi itu tumpuannya, basisnya adalah hafalan. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak hafal, pada akhirnya akan banyak mengetahui tentang itu. Jadi sighah mubalaghah itu sama substansinya dengan isim fa'il, sifat musyabbah itu sama persis dengan isim fa'il, akan tetapi kalau sighah mubalaghah ini namanya mubalaghah, balagha yubalighu mubalaghatan. Itu artinya lebih. Tidak hanya sekedar arti-arti sama dengan isim fa'il, tapi ada tambahannya. Ya, tambahan itu kita ambil atau kita dapatkan dari mengikuti wazan. Semua al-asma'ul husna, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah, itu semuanya termasuk dalam kategori sighatun mubalaghatun. Sighatun mubalaghatun atau sighat mubalaghah, ya, begitu.
Ya, begitu. Sighatul mubalaghah boleh ini dianggap sebagai masdar memungkinkan. Balagha yubalighu mubalaghatan. Ya, itu semuanya dianggap sebagai sighat mubalaghah. Karena demikian yang maha pengasih, yang maha rahimun, rahmanun, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kata-katanya maha semuanya. Itu termasuk dalam kategori sighat mubalaghah. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya isim sifat ada yang disebut sebagai sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu sama persis dengan isim fa'il. Sama persis dengan isim fa'il. Cuman bedanya ditambahkan dari sisi arti. Kalau misalnya syaribun orang yang minum, syarrabun itu adalah orang yang banyak minum. Itu ya. Alimun itu adalah orang yang alim. Alimun itu adalah orang yang alim. Kalau allamatun adalah orang yang banyak ilmunya, yang sangat alim. Itu semacam itu. Kenapa kok kita tahu diberi tambahan sangat di sini, diberi tambahan banyak di sini? Kenapa? Karena dari sisi wazan. Wazan-wazannya ini banyak dan semuanya tertumpu pada yang namanya laki-laki, masmu' laki. Karena demikian tidak memungkinkan metode apapun, ya, metode apapun kalau seandainya kita tidak banyak hafal, tidak bisa. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagi panjenengan adalah alokasikan waktu. Saya tidak bisa memberikan banyak janji-janji dan seterusnya. Karena dalam, ya, diperhatikan, karena dalam teori pendidikan modern yang namanya peserta didik, yang namanya santri, yang namanya murid itu adalah subjek pembelajaran. Perhatikan. Dalam teori pendidikan modern yang namanya pembelajaran, yang namanya peserta didik, yang namanya santri, yang namanya murid dan seterusnya itu adalah subjek, itu adalah penentunya. Yang lain adalah fasilitator. Saya hanya memfasilitasi. Apakah kemudian panjenengan pada akhirnya akan bisa atau tidak tergantung pada panjenengan metenteng apa mendeng. Betul. Ya. Berusaha keras apa tidak? Kalau seandainya tidak berusaha keras, metode apapun tidak mungkin. Kita metenteng sebagai seorang ustadz misalnya, muridnya tidur. Ya sudah, selesai. Yang namanya kalimat itu tidak memungkinkan disebut sebagai kalimat kalau seandainya tidak ada subjek. Pun juga demikian. Pembelajaran yang paling substansial adalah subjek pembelajarannya. Apa itu subjek pembelajaran? Subjek pembelajaran itu adalah peserta didik. Subjek pembelajaran itu adalah murid. Subjek pembelajaran itu adalah santri. Karena demikian, yang lain itu sebenarnya fasilitator. Memang makin pintar gurunya, makin hebat gurunya dan seterusnya, itu makin terfasilitasi. Itu semacam itu ya. Jadi penting untuk saya katakan, dalam konteks isim sifat ada yang disebut sebagai sighat mubalaghah atau mubalaghatus mil fa'il. Yang substansinya secara arti sama dengan isim fa'il. Saya tegaskan. Substansinya sama dengan isim fa'il, akan tetapi dia lebih dari sisi arti. Dia lebih dari sisi arti. Alimun orang yang alim. Kalau allamatu yang sangat alim. Syaribun orang yang minum. Kalau syarrabun yang banyak minum. Itu semacam itu. Ya. Jadi dari sisi arti dilebihkan. Banyak dilebihkan. Ya. Miskinun yang sangat butuh. Itu semacam itu. Ya. Jadi kudusun yang maha. Itu semacam itu. Al-asma'ul husna secara keseluruhan disebut sebagai sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah tumpuannya adalah hafalan, masmu'. Yang paling penting adalah kita harus selalu merujuk pada kamus. Ketika misalnya ada sighat seperti ini, ada wazan semacam ini, kira-kira diklarifikasi di kamus ya seperti apa? Diklarifikasi di dalam kamus seperti apa? Itu semacam itu ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan dalam konteks ini, kajian ini adalah kita mendapatkan tambahan isim sifat lagi. Ada yang disebut sebagai sifat musyabbahah bismil fa'il, ada yang disebut sebagai sighat mubalaghah. Ya. Sifat musyabbahah bismil fa'il sebenarnya ikutan dari isim fa'il, ya, akan tetapi dia tidak mengikuti wazan fa'ilun, kajiannya terbatas pada fi'il mujarrad saja dan dia terbatas pada fi'il yang lazim. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita cek di dalam al-amthilatut tasrifiyah yang bab yang kelima, mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, itu setelah fahuwa tidak ada yang mengikuti wazan fa'ilun, karena itu atas namanya semuanya itu adalah termasuk dalam kategori sifat musyabbahah bismil fa'il. Pun juga demikian sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah ini adalah sama persis dengan isim fa'il dari sisi arti. Ya, saya ulangi lagi. Sighat mubalaghah ini sama persis dari sisi arti dengan isim fa'il. Bedanya kalau sighat mubalaghah itu ada tambahan.
Ada kelebihan di situ. Dilebihkan dari sekedar arti yang dimiliki oleh isim fa'il. Dilebihkan dari hanya sekedar arti yang dimiliki oleh isim fa'il. Sehingga kalau syaribun itu kemudian artinya orang yang minum. Kalau syarrabun itu adalah orang yang banyak minum. Ya, siddiqun itu orang yang banyak mencintai kebenaran, suka pada kebenaran, yang banyak. Ya, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ada wazan-wazan tertentu, ada fa'al, ada fi'il, ya. Siddiq itu fi'il kan, fi'il, siddiqun. Ada mif'il, ada mif'al, mifdal misalnya. Orang yang suka, yang banyak suka pada kebajikan. Orang yang banyak kebajikannya misalnya, mifdalun, mifdalun, orang. Jadi tidak bisa tidak, kita harus hafal. Ya. Bagaimana cara hafal ya juga gitu. Insya Allah di buku saya banyak disebutkan masalah itu, terutama yang sudah di pelengkap ini, bukan hanya sekedar pemula. Ya, itu tinggal menghafalkan, mengklarifikasi. Rekomendasi karena ini kita sedang membahas tentang hal-hal yang sifatnya masmu', tentang hal-hal yang sifatnya memang didengar, ya, tidak bisa dikiaskan gitu ya. Maka rekomendasinya adalah besok akan beli, sekarang akan beli, lebih baik cepat beli kamus, gitu semacam itu. Minimal kamus itu adalah Al-Munawwir, ya nggak apa-apa punya kamus banyak, tapi yang recommended itu adalah Al-Munawwir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.